Renungan Kristen, menjadi prajurit Kristus yang tangguh. Selamat pagi, siang dan malam bagi sobat semua. Bertemu kembali di Renungan Harian Kristen dengan topik kekuatan sejati seorang pria di dalam Kristus. Ayat renungan pada hari ini adalah, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Dunia mengagumi ketangguhan bangsa Spartan yang bersumber dari kekuatan fisik dan kemandirian manusia. Namun, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk memiliki jenis ketangguhan yang jauh lebih mulia, menjadi prajurit Kristus. Rasul Paulus menggunakan metafora militer ini bukan tanpa alasan. Kehidupan kekristenan bukanlah taman bermain, ini adalah medan peperangan rohani. Terkadang, Tuhan mengizinkan kita melewati lembah kekelaman dan ujian yang berat, bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk melatih ketahanan iman kita. Sama seperti prajurit yang baik tidak cengeng saat menghadapi kerasnya pelatihan, kita pun diajak untuk ikut menderita demi Injil dengan sikap hati yang benar. Perbedaan terbesar antara ketangguhan duniawi, Spartan, dan ketangguhan Kristen adalah sumber kekuatannya. Seorang Spartan mengandalkan dirinya sendiri, tetapi seorang prajurit Kristus mengandalkan komandannya. Anda tidak dipanggil untuk mengertakkan gigi dan mengandalkan kekuatan tekad Anda semata untuk melewati rintangan. Anda dipanggil untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah, kebenaran, iman, keselamatan, dan firman Tuhan, dan berdiri teguh di dalam kuasa-Nya. Saat rintangan di depan Anda tampak mustahil dikalahkan, ingatlah bahwa Anda berperang bukan untuk meraih kemenangan, melainkan berperang dari kemenangan yang sudah diraih oleh Kristus di kayu salib. Ketika Anda dihadapkan pada masalah yang terlihat mustahil untuk dilewati, baik itu kebangkrutan, penyakit, kegagalan beruntun, atau krisis pribadi, Anda membutuhkan lebih dari sekadar motivasi sesaat. Anda membutuhkan mentalitas prajurit. Berikut adalah pilar-pilar dari sikap Spartan. Disiplin mengalahkan motivasi. Prajurit Spartan tidak berlatih hanya ketika mereka sedang bersemangat. Mereka berlatih setiap hari, apapun suasana hati mereka. Motivasi adalah perasaan yang bisa hilang kapan saja, tetapi disiplin adalah komitmen. Anda harus tetap melakukan apa yang harus dilakukan, bahkan ketika Anda sangat tidak ingin melakukannya. Jadikan kesulitan sebagai teman, kita seringkali lari dari ketidaknyamanan. Namun, mentalitas Spartan justru merangkul penderitaan sementara sebagai alat untuk membentuk karakter. Setiap kegagalan, rasa sakit, dan penolakan adalah pusat pelatihan yang sedang mempersiapkan Anda untuk menjadi versi diri yang lebih tangguh. Fokus hanya pada apa yang bisa dikendalikan. Prajurit di medan perang tidak membuang energi untuk mengeluhkan cuaca atau jumlah pasukan musuh. Mereka fokus pada perisai, pedang, dan rekan di sebelah mereka. Berhentilah mengeluhkan keadaan ekonomi, masa lalu Anda, atau perlakuan tidak adil dari orang lain. Fokuskan 100% energi Anda pada respons dan tindakan Anda hari ini. Buang semua alasan, no excuses. Sikap Spartan tidak memberi ruang untuk mentalitas korban, victim mentality. Anda mungkin tidak bersalah atas situasi buruk yang menimpa Anda, tetapi Anda bertanggung jawab penuh untuk bangkit dari situasi tersebut. Berhenti mencari kambing hitam dan mulailah mencari jalan keluar. Pantang menyerah. Ketekunan ekstrim sejarah mencatat bagaimana 300 prajurit Spartan bertahan menghadapi ribuan pasukan Persia. Pesannya jelas, ukuran rintangan Anda tidak penting. Yang penting adalah seberapa besar tekad Anda untuk bertahan. Orang yang menolak untuk menyerah pada akhirnya tidak bisa dikalahkan. Doa penutup. Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, aku bersyukur karena Engkau adalah Allah yang perkasa, benteng pertahananku, dan sumber keselamatanku. Hari ini aku datang kepadamu, mengakui bahwa peperangan hidup ini seringkali terasa terlalu berat bagiku. Ada kalanya aku merasa lelah, ingin menyerah, dan kehilangan keberanian. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk menjadi prajurit-Mu yang tangguh. Bentuklah karakterku melalui setiap ujian dan kesulitan yang aku hadapi. Berikanlah aku disiplin untuk tetap setia kepadamu saat motivasiku menurun.
Tolong singkirkan mentalitas korban dari dalam diriku, dan gantikan dengan roh keberanian dan ketekunan. Mampukan aku untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah setiap hari, agar aku dapat berdiri teguh melawan segala rintangan dan tipu muslihat si jahat. Aku tahu bahwa pertempuran ini adalah milik-Mu, dan di dalam Engkau, aku lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Komandan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin.